Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu-Ibu Dukuh Pule Gundes II. Pada sore hari ini saya akan memberikan penyuluhan ya tentang tips berpuasa sehat. Bagaimana sih kita bisa berpuasa, tetapi badan kita tetap sehat dan kita bisa beraktivitas secara optimal dan juga beribadah secara khusyuk dan optimal seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kita ketahui? Nah, langsung aja ya kita masuk ke materi intinya. Oke, baik. Jadi ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama, kira-kira apa saja gitu kondisi tubuh yang berubah selama kita berpuasa? Kemudian yang kedua, kira-kira kebiasaan makan apa saja yang sebaiknya dihindari supaya kita, selama puasa ini tetap sehat begitu ya. Karena bukan hanya makanan kita saja yang penting, tetapi juga kebiasaan kita makan, pola kita makan, itu juga akan mempengaruhi kesehatan selama bulan puasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 10 prinsip nutrisi Ramadan supaya nutrisi kita tetap cukup, gizi kita tetap seimbang ya. Jadi, kita tidak kekurangan nutrisi gitu tubuhnya selama Ramadan. Kemudian kita akan membahas mengenai piring Ramadan. Nah, piring Ramadan ini menarik ya, Bu, dan juga penting. Kenapa? Karena dengan piring Ramadan ini menjadi patokan kita supaya makannya nggak kebanyakan dan supaya, makan sahur dan juga makanan saat berbuka itu seimbang. Nggak ada yang, berat sebelah, jangan-jangan makan sahurnya kurang, tapi makan, saat bukanya berlebih. Nah itu, kita tidak inginkan karena bisa menyebabkan, kondisi tubuh kita tidak sehat dan kita jadi, aktivitasnya tidak optimal gitu. Sehingga bagaimana caranya supaya seimbang saat sahur dan berbuka dengan menggunakan piring Ramadan. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Kemudian yang terakhir adalah tips puasa anti begah. Gimana sih caranya kita supaya nggak begah setelah buka puasa? Kan biasanya makan ya, makan kemudian perut kita terasa penuh, akhirnya, saat tarawih jadi nggak khusyuk. Nah, gimana caranya supaya, tidak begah gitu? Nah, nanti akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah perubahan saat berpuasa. Jadi apa aja sih yang berubah ketika kita puasa? Yang pertama adalah perubahan pola makan. Jadi saat kita nggak puasa, kita bisa sarapan, bisa makan siang. Di antara sarapan sama makan siang bisa ngemil. Nah, di antara siang sama makan malam sore-sore ada ngeteh-ngeteh cantik, bisa makan pisang goreng. Nah, tapi kalau puasa nih, kita cuma bisa makan saat sahur dan juga saat berbuka, begitu. Nah, apa sih dampaknya gitu ya? Jadi karena kita bisa makannya saat sahur dan juga berbuka, nggak ada yang namanya makan siang, nggak ada yang namanya ngemil-ngemil, siang, nggak ada yang namanya ngemil-ngemil sore ya, Bu, ya. Bahkan juga sarapan juga nggak ada karena adanya sahur ya. Jadinya gula di dalam darah itu menurun ya selama siang hari sampai sore, itu gula darahnya menurun. Nah, kemudian yang kedua adalah perubahan pola tidur. Yang tadinya kita bisa tidur malam nyenyak dari jam 9 sampai bangunnya baru subuh ya jam 5 subuh, itu karena kita di bulan puasa ada sahur ya. Jadi kita harus bangunnya jam 2 pagi untuk masak sahur, kemudian kita ada makan sahur. Nah, karena, harus bangun pagi, jadinya jam tidurnya terpotong ya Ibu-Ibu. Karena jam tidurnya kepotong, kita rawan untuk merasakan lelah setelah sahur. Nah, akhirnya kita beresiko untuk tidur lagi setelah subuh. Padahal, tidur lagi setelah subuh itu juga tidak sehat ya, Bu, ya. Karena sebenarnya saat kita bangun pagi untuk masak sahur, tubuh kita itu sudah dalam kondisi fase produktif. Jadi sebenarnya sudah fresh, sudah segar nih badannya. Tapi karena kita tidur lagi setelah subuh, akhirnya tubuh kita masuk lagi ke fase relaksasi. Karena tubuh kita masuk lagi ke fase relaksasi, saat, bangun nanti setelah tidur, itu kita akan merasakan lebih lelah daripada biasanya. Jadinya akan menyebabkan sepanjang hari kita lelah terus nih. Jadi akhirnya bawaannya pengennya tidur terus ya, pengen tidur siang yang harusnya 30 menit, molor jadi 2 jam, 5 jam ya, Bu, ya. Akhirnya bangun-bangun, kita harus langsung masak untuk buka puasa. Nah, itu juga sebenarnya tidak sehat ya. Jadi
di dalam bulan puasa ini memang pola tidurnya akan berubah. Nah, itu juga kita harus beradaptasi terhadap itu. Bagaimana caranya? Nah, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Kemudian kadar gula darah. Nah, karena kita berpuasa nih selama bulan Ramadan, saat pagi, siang, dan sore nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, nggak ada makanan yang masuk, maka gula di dalam darah itu turun. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keseimbangan cairan, di mana kita ketahui bersama kalau puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, karena nggak boleh minum, akhirnya cairan di dalam tubuh kita berkurang, seperti itu. Kemudian juga ada perubahan hormon. Jadi hormon ini merupakan zat yang mengatur tubuh kita, jadi mengatur jantung, mengatur ginjal. Nah, ini akan dipengaruhi oleh gula darah. Tapi ini perubahan hormon ini cukup kompleks ya, jadi biarkan saja kami para dokter yang pusing ya Bu ya, mengenai perubahan hormon ini. Jadi ini adalah perubahannya ya, jadi ada perubahan pola makan, perubahan pola tidur, kadar gula darah, cairan, dan juga perubahan hormon. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah kebiasaan makan yang perlu dihindari saat kita berpuasa gitu. Ini adalah kebiasaan yang tidak sehat ya. Yang pertama adalah konsumsi makanan berlebih saat berbuka. Nah, ini ada fenomena namanya lapar mata. Jadi sudah makan, makanan udah minum teh hangat, udah minum kurma, tapi kok ada gorengan, tapi kok ada yang enak-enak gitu. Akhirnya pertahanannya runtuh ya. Akhirnya dimakan juga makanannya. Padahal apa yang kita makan sebenarnya sudah cukup. Nah, akhirnya makanannya jadi berlebihan. Nah, kenapa makanan berlebihan ini nggak sehat? Yang pertama, kalorinya yang kita konsumsi jadi tinggi banget. Nah, ini bisa menyebabkan peningkatan berat badan. Jadi, baju-baju yang tadinya pas bulan puasa itu muat, mendekati lebaran kok jadi nggak muat. Nah, ini kan sayang ya, Bu, ya, bajunya ya. Nah, kemudian juga menyebabkan ini perutnya jadi begah ya, karena makannya kebanyakan, akhirnya perutnya penuh. Nah, kemudian selanjutnya juga menyebabkan ngantuk ya kan, karena setelah makan aliran darah cenderung untuk ke sistem pencernaan ya. Jadi setelah makan gitu, itu bisa menyebabkan ngantuk. Akhirnya kalau ngantuk, sholat tarawihnya jadi nggak khusyuk. Nah, ini kita kan nggak mau juga ya ibu-ibu. Nah, makanya ini harus dihindari. Selanjutnya adalah konsumsi gula dan karbohidrat yang tinggi. Ini seperti pada gambar, ini ada donat ya, donatnya ada gula-gulanya, enak banget ya kayaknya ya. Kemudian yang sedang tren ya di kalangan anak muda ya, kalangan anak muda saat-saat ini ya, mungkin sukanya teh-teh pakai boba-boba gini. Nah, ini juga nggak sehat ya, karena tinggi banget gulanya. Begitu juga dengan teh-teh kemasan yang ada di Indomaret ya, yang ada di warung, teh kotak, teh botol ya, itu memang enak, tapi gulanya juga tinggi ya ibu-ibu. Nah, kenapa sih ya gula tinggi itu nggak sehat? Nah, karena kalau misalnya gulanya tinggi, bisa terjadi beberapa hal. Yang pertama, bisa menyebabkan pusing ya, karena gulanya tinggi banget. Mual, muntah itu juga bisa terjadi karena kita gula di dalam darah terlalu tinggi. Dan beresiko juga loh untuk sakit diabetes ya, penyakit gula, sehingga tidak baik untuk kesehatan kita. Jadinya lebih baik dihindari saja ya ibu-ibu. Dan yang ketiga adalah makan terburu-buru. Nah, ini biasanya yang terlambat sahur ya. Biasanya kalau misalnya bangunnya telat gitu kan, udah deket imsak gitu, akhirnya harus sahur, harus makan terburu-buru. Kenapa makan terburu-buru itu tidak baik bagi kesehatan gitu ya? Karena sebenarnya tubuh kita baru memberikan sinyal kenyang setelah makan selama 30 menit. Jadi ini makan 30 menit kemudian baru akan muncul rasa kenyang. Bagaimana kalau misalnya kita makannya buru-buru dan jumlahnya banyak. Nah, jadi tubuh kita itu shock di menit ke-30, kok perutnya udah penuh aja. Akhirnya tubuh kita tuh kaget, penuh gitu pencernaannya. Nah, itu kan juga tidak baik ya, karena akan muncul sensasi begah. Jadi akan muncul sensasi perutnya penuh ya, karena penuhnya tiba-tiba. Nah, itu tidak baik dan tidak kita inginkan ya kan. Kita pengen supaya kita perutnya terasa nyaman dan akhirnya aktivitas kita juga bisa optimal gitu.
Selanjutnya adalah tidak sahur atau sahur terlalu dini. Ini biasanya anak-anak kosan ya, Bu, ya, atau mungkin anak-anak KKN yang mengerjakan program sampai tengah malam, akhirnya tengah malam, dirapel sama sahur ya, akhirnya makan deh, karena lapar ya tengah malam, ya udah akhirnya sekalian sahur. Nah, itu juga nggak sehat. Nah, kenapa? Karena yang kita ketahui bersama kalau misalnya saat puasa, itu di siang hari dan juga di sore hari gula darah akan menurun. Nah, bagaimana kalau tidak sahur? Nah, gula darahnya tambah akan menurun. Nah, kenapa sih? Bahayanya apa gitu kalau misalnya gula darahnya menurun secara ekstrim. Nah, ini bisa muncul matanya jadi kunang-kunang, kemudian, kita jadi pusing, lemas ya, bisa sakit kepala, sampai akhirnya bisa juga pingsan ya. Akhirnya kalau pingsan nggak bisa ngapa-ngapain, lemes kan, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya aktivitasnya tidak optimal gitu. Nah, itu kita tidak inginkan ya, Bu, ya, sehingga lebih baik kita sahur aja. Nah, kemudian juga sahurnya di waktu yang tepat. Kapan ya kira-kira sahur waktu yang tepat? Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Selanjutnya adalah konsumsi gorengan yang berlebih. Nah, ini berat banget ya, karena, makanan yang enak itu adalah makanan yang digoreng ya, Ibu-ibu ya. Ya makanan yang digoreng kan kriuk-kriuk, nikmat banget ya. Nah, tapi, kenapa sih konsumsi gorengan berlebih ini nggak boleh? Ya kolesterol ya, Bu, ya. Jadi kalau misalnya kita makan gorengan yang berlebih, nanti tiba-tiba kolesterolnya tinggi ya. Nah, itu juga kita tidak inginkan, karena kalau kolesterol tinggi itu bisa menyebabkan, resiko penyakit jantung dan pembuluh darah juga meningkat ya. Jadi, supaya kita sehat-sehat aja deh ya sampai, nanti ya kita punya umur yang panjang dan juga berkah ya, makanya kita konsumsi gorengannya kita, cukup aja, jangan berlebihan gitu ya. Boleh nggak sih sebenarnya makan gorengan? Boleh, asalkan tidak berlebihan ya, Bu, ya. Nah, selanjutnya adalah kurang tidur dan kurang aktivitas. Nah, kalau kurang tidur, ya kita ketahui bersama ya, kita padahal udah harus bangun sahur dari jam 2 ya, masak dulu buat anak, buat suami. Nah, dengan adanya kurang tidur ya akhirnya kita jadi cepet capek dan akhirnya, saat siang kita malah lelah dan lemas ya. Jadinya disarankan untuk tidur cepat. Jadi setelah tarawih gitu ya, itu disarankan untuk langsung tidur gitu. Selanjutnya kurang aktivitas juga nggak baik ya, Bu, ya. Nah, karena, tubuh kita jadinya, semakin kita kurang aktivitas, tubuh kita malah akan semakin lelah, Ibu. Jadi disarankan apabila selama sebelum puasa itu berolahraga, setelah berpuasa disarankan, direkomendasikan untuk berolahraga juga. Nah, misalnya nih, sebelum olahraga kita biasa jalan pagi ya, 2 putaran gitu, 2 putaran lapangan gitu. Nah, atau mungkin 25 menit, jalan pagi 25 menit. Nah, setelah puasa disarankan untuk jalan pagi 25 menit juga, Bu. Nah, kalau misalnya kita, apa namanya, capek ternyata belum sampai 25 menit, bisa dikurangin jadi 15 menit gitu. Asalkan misalnya nih sebelum puasa kita jalan pagi. Nah, setelah puasa olahraganya jangan loncat-loncat ya, Bu, ya, jangan skipping, apalagi angkat beban, angkat karung beras 5 kilo itu juga jangan ya. Jadi, utamakan olahraganya tetap jangan lebih berat daripada biasanya, bahkan bisa juga lebih ringan, seperti itu. Nah, ini adalah 10 prinsip nutrisi selama Ramadan. Yang pertama, asupan hariannya cukup. Kalorinya jangan kurang, jangan pula berlebihan ya. Tadi makan gorengannya banyak, makan karena lapar mata. Nah, itu juga tidak disarankan ya. Kemudian konsumsi gizi seimbang. Nah, jangan mentang-mentang sayur buah tuh sehat, akhirnya yang dimakan cuma sayur buah, itu juga jangan ya, Bu, ya. Jadi tetap harus ada nasi ya, ada karbohidrat, ada protein juga, ada tahu, tempe, ayam, ikan juga tuh juga boleh, ada juga kacang-kacangan. Nah, makanya ada piring Ramadan, kita bisa makan dengan piring Ramadan supaya gizinya seimbang dan supaya makanan, di sahur dan juga di berbuka itu sama banyaknya, jadi tidak berat sebelah. Selanjutnya kita juga harus menghindari konsumsi makanan tinggi gula. Ya, nggak boleh nih makan ngemil-ngemil gitu ya, tinggi gula. Makan di antara sahur dan juga berbuka puasa ngemilnya pakai coklat ya misalnya, atau ngemilnya pakai donat salur gula. Nah, itu juga banyak banget ya gulanya gitu, jadi tidak disarankan. Nah, kemudian
karbohidrat apa sih yang sebenarnya disarankan ya untuk saat berpuasa? Yaitu karbohidrat tinggi serat. Karbohidrat tinggi serat itu apa ya? Karbohidrat tinggi serat itu seperti misalnya nasi, kalau misalnya bosen bisa diganti juga pakai oatmeal. Ini ada di Indomaret ya biasanya, yang mereknya Quaker itu. Ya ini promosi ya Bu ya, tapi saya juga sering makan, nggak apa-apa. Selanjutnya adalah asupan cairan yang cukup. Nah, yang direkomendasikan adalah minum air 8 gelas atau 2 liter per hari. Nah, tapi minumnya tuh juga jangan sampai sekaligus. Kenapa nggak boleh sekaligus? Karena kalau sekaligus nanti kembung ya ibu-ibu. Nanti iya minumnya banyak, tapi ngerasa kembung kan juga tidak nyaman ya kan bagi perut gitu. Jadi disarankan minumnya perlahan. Bagaimana ya strateginya? Nanti kita bahas bersama ya. Strategi minum supaya nggak kembung. Nah, kemudian sahur juga jangan terlalu pagi. Waktu sahur yang paling baik itu kapan? Yaitu mendekati imsak. Nah, tapi jangan 5 menit juga, 5 menit sebelum imsak baru makan juga jangan. Kita kasih waktu 30 menit sampai 1 jam. Karena yang kita ketahui bersama bahwa sinyal kenyang itu baru muncul setelah 30 menit. Makanya makannya jangan buru-buru, dinikmatin makannya ya. Iya, biar akhirnya perutnya nggak begah. Nah, selanjutnya adalah konsumsi makanan dengan gizi seimbang saat sahur. Nanti kita akan lihat sama-sama piring Ramadan. Nah, di piring Ramadan ini nanti isinya seimbang ya, antara nasi, lauk pauk, dan juga sayur itu sudah didesain supaya seimbang. Selanjutnya adalah berbuka dengan makanan ringan dulu nih. Makanan ringan itu makanan yang kayak apa sih? Makanan yang seperti kurma, yang manis-manis ya. Berbuka dengan yang manis-manis. Mungkin Ibu familiar ya dengan tagline itu ya, dengan kalimat itu. Berbukalah dengan yang manis-manis. Seperti misalnya kurma dan air putih. Tapi pemilihan berbukanya meskipun ringan, itu dipilih yang sehat ya Bu ya. Jangan yang gorengan semua. Nanti tahu goreng, bakso goreng, terus ada bakwan, tempe mendoan. Nah, jangan digoreng semua. Ya, boleh nggak sih makan gorengan? Boleh, tapi tidak berlebihan. Nah, jadi boleh nih, misalnya makan mendoan 2, pakai kurma 1, pakai minumnya air putih aja, jangan teh manis ya, supaya untuk mengurangi gula itu boleh. Kalau misalnya minumnya teh manis, gimana? Boleh juga minum teh manis pakai kurma. Nah, itu juga boleh. Nah, ini adalah strategi minum air saat berpuasa. Nah, jadi ini bisa minum 1 gelas setelah bangun sahur, sebelum masak ya. Sebelum masak untuk keluarga, itu bisa minum air dulu. Kemudian masak, kemudian ketika makan sahur, itu kita juga bisa minum lagi. Kemudian saat buka puasa, itu bisa minum. Setelah sholat maghrib, bisa minum lagi. Kemudian setelah makan malam, minum. Kemudian setelah sholat isya juga nanti minum 1 gelas. Habis itu setelah sholat tarawih juga 1 gelas. Nah, kemudian sebelum tidur, minum lagi 1 gelas ya, Bu ya. Nah, gimana nih kalau misalnya azan isya langsung ke masjid untuk tarawih kan? Jadi nggak ada waktu untuk minum di antara sholat isya dan juga tarawih. Bisa, Bu. Bisa dirapel nanti ya, setelah tarawih bisa minum 2 gelas. Nah, terus gimana nih kalau misalnya buka puasa pakainya teh? Bukan pakai air putih. Kira-kira teh udah masuk ke dalam minum belum ya? Ternyata sudah masuk Ibu ya. Jadi kalau misalnya buka puasa nih pakai teh sama kurma, tehnya 1 gelas, nah itu sudah masuk ke dalam kategori 1 gelas saat buka puasa gitu. Jadi bisa langsung minum setelah sholat maghrib, setelah makan malam, setelah sholat isya, setelah sholat tarawih, dan juga sebelum tidur. Oke, ini adalah piring Ramadan. Nah, ini piring Ramadan ini supaya gizinya seimbang. Nah, ini ada nasinya berapa nih? Apakah nasinya segumpeng? Nasinya segunung? Enggak ya ibu-ibu, nasinya cuma seperempat piring. Enggak banyak-banyak ya. Enggak banyak-banyak, enggak setengah piring, enggak seperempat piring. Nah, ini bisa segitu. Nah, kemudian sayur gimana? Sayurnya banyak nggak ya? Enggak ya, sayurnya seperempat piring juga udah cukup. Kenapa nih nggak boleh setengah piring? Nanti kalau sayurnya setengah piring, nanti kemana proteinnya, lauk pauknya? Akhirnya jadi nggak seimbang ya. Jadi sayurnya juga secukupnya aja, jangan berlebihan. Jadi sayurnya seperempat piring tuh sebenarnya sudah cukup. Nah, agar memberikan ruang untuk lauk pauknya. Lauk pauknya juga seperempat piring, jadi bisa ikan, bisa juga ayam tanpa kulit,
bisa juga telur. Nah, kenapa sih ayam tanpa kulit gitu ya? Karena kulit itu sudah termasuk ke dalam jaringan lemak ya Ibu ya. Jadi sudah tidak termasuk ke protein lagi, masuknya ke lemak. Nah, selanjutnya adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan yang direkomendasikan itu adalah kacang kedelai. Kacang kedelainya itu bisa kacang kedelai putih ya, seperti yang di gambar ini yang di atasnya, dan kacang kedelai yang hitam. Nah, ini sama baiknya ya. Ini boleh dua-duanya. Bisa juga kacang merah. Itu juga bisa menjadi pilihan. Selanjutnya, di piring lain yang kecil bisa disiapkan buah potong sebagai makanan penutup ya, yang manis-manis. Nah, buah yang disarankan adalah buah yang kaya air, seperti misalnya semangka dan juga pepaya. Berapa buah nih? Berapa kira-kira kita bisa makan buahnya? Satu potong kecil aja udah cukup. Ya, jadi seperti gambar ini, satu segitiga kecil semangka begini juga udah cukup. Kemudian minyak. Nah, sebenarnya kita kan selalu mengkonsumsi minyak ya setiap hari. Nah, itu juga disarankan, hanya saja jumlahnya tidak banyak-banyak, Ibu. Cuma 2 sendok makan aja. Jadi bisa untuk menumis seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah slide yang terakhir. Bagaimana sih tips puasa biar nggak begah gitu? Yang pertama, makan secukupnya saat sahur dan juga berbuka. Jadi makannya jangan banyak-banyak. Itu tadi ya, lapar mata itu harusnya memang dihindari ya Bu ya. Kalau misalnya lapar mata, tahan, minum air, lalu kemudian lanjutkan aktivitas seperti biasanya. Memang harus tegar Ibu, tapi kalau dibiasakan insya Allah bisa. Jadi makan secukupnya saat sahur dan juga buka. Kemudian pilih menu makanan yang tepat, yang tadi ya sesuai dengan piring Ramadan ya. Jadi seimbang, ada karbohidrat, lauk, ya, kemudian ada sayur juga, ada buah-buahan, jadi lengkap. Jadi nutrisi kita itu selama bulan puasa cukup, nggak kekurangan dan juga nggak kelebihan. Kemudian yang ketiga, hindari makan yang terburu-buru supaya tubuh kita nggak shock. Tiba-tiba kok perut udah penuh aja gitu. Nah, supaya kita nggak shock dan timbul sensasi begah, kita harus makannya dinikmati aja, Bu. Dinikmati 30 menit ya, makan gitu. Kemudian sambil ngobrol mungkin sama anaknya, sama suaminya gitu. Atau mungkin sambil nonton juga boleh gitu. Ya, sambil melakukan aktivitas lainnya, yang penting dinikmati itu makannya ya, jangan buru-buru. Kemudian hindari berbuka dengan makanan yang pedas, misalnya makan ayam geprek cabai 20, oh itu mahasiswa banget ya Bu ya. Iya itu juga nggak boleh. Atau misalnya makan tahu isi, isinya cabai semua, itu juga nggak boleh. Makan tahu isi, tahunya satu, cabai rawitnya 20, itu juga nggak boleh Ibu ya. Nah kemudian makan makanan yang asam, kayak misalnya jeruk. Jeruk nggak pakai gula, nah itu juga asam ya. Kemudian kalau makan pempek tuh, pempek kan ada kuahnya, kuahnya juga asam, nah itu juga tidak disarankan. Kemudian minuman berkafein seperti misalnya kopi. Nah, ini biasanya mahasiswa banget nih minumnya kopi susu ya. Nah, ini nggak boleh ya. Kemudian hindari tidur kurang dari 2 jam setelah makan. Jadi misalnya makan malamnya jam 8. Tidurnya kapan ya? Tidurnya jam 10 malam, Bu. Kemudian kalau misalnya tidur makannya tuh setelah sholat taraweh jam setengah 9. Berarti tidurnya jam setengah 11 malam, seperti itu. Nah, gimana nih caranya? Saya pengen tidur cepat, pengen tidur jam 9, tapi saya baru makan jam 8 gitu. Berarti kan cuma jaraknya 1 jam aja ya, Bu, ya. Nggak apa-apa, kalau misalnya jarak antara makan dan tidur itu sempit, kita bisa tidur dengan bantal ditumpuk 2, bantal ditumpuk 3. Nah, itu supaya asam lambungnya nggak naik ke kerongkongan dan tidak menyebabkan sakit perut di pagi hari gitu. Kemudian yang terakhir adalah konsultasi ke dokter jika memiliki masalah pencernaan. Nah, misalnya ibu-ibu ini memang sudah punya masalah MAH gitu ya, punya sakit MAH. Nah, itu ada baiknya dikonsultasikan dulu ketika sebelum puasa untuk mengetahui apakah ada obat-obatan yang bisa diberikan oleh dokternya sebagai bekal ya selama bulan puasa. Jadi misalnya bulan puasa kita sakit perut, sudah ada obat dari dokter gitu. Iya. Baik, itu adalah slide yang terakhir. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis ya di WA Group. Setelah ini kita akan ada juga lomba cerdas cermat lewat WA Group.
Jangan, sampai kelewatan karena ada door prize ya, Bu, ya, door prize-nya lumayan banget. Ada minyak goreng 2 liter, nah ini bisa persediaan selama bulan Ramadan. Ya, jadi nanti, ditunggu, untuk, lombanya, kita akan ketemu saat lomba ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.